Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat-sahabat ya. Ini sudah lama nggak berjumpa dengan Ki Slamet ya. Bahagianya di tempat tidak keluar dari hutan dan sampai-sampai lagi kita di tempat mulai Slamet ya. Sampai-sampai kaki dari pulang kampung. Dan alhamdulillah hati ini ingin berkunjung tadinya ke tempatnya kepada pokoknya Banggai Lampung. Tapi Aki ingin melihat bagaimana sebenarnya tadinya tempat-tempat ritual Mak Lampir ini. Karena Mak Lampir ini setelah sebulan bulan puasa ini dia menghilang. Karena menghilang kenapa? Ya mungkin tidak tahan mendengar melawat, mendengar orang ngaji, mungkin dia tidak tahan, panas ya. Nah, dan kebetulan sekali ketika Aki sampai di sini, Aki ini berjumpa dengan sahabat Aki ya, yang dulu sudah hampir 1 tahun tidak berjumpa dengan Ki Slamet. Dan alhamdulillah atas izin dari Yang Maha Kuasa ya, inilah gimana takdir dari Yang Maha Kuasa, Aki bertemu di tempat ini. Mungkin disatukan dari niat dan tujuan ya, sama-sama ingin kepada Epokan Banggai Lampung dan ingin melihat keadaan Mak Lampir tadinya. Apakah memang benar Mak Lampir ini sudah pergi ataupun bagaimana? Karena antek-anteknya ini satu persatu sudah ada yang katanya tobat. Iya benar ya. Raimundo katanya Raja Breman itu sudah mulai insaf katanya. Ya, walaupun di hati kecil lagi semuanya masih perlu tanda tanya. Ya karena apa? Oke. Dalam lautan bisa kita selam, bisa kita jangkau, tapi hati tidak bisa kita baca walaupun hanya jadi tangan di dalam kita tidak bisa membaca hati seseorang. Jadi kita ini kan sudah sering ya dibodoh-bodohi oleh para preman ya kan. Mereka ingin bertobat, lantas dengan tergiurnya apa mereka di belakang kami tidak tahu ya Kia. Akhirnya mereka brutal lagi. Kita tuh ngerasa seperti jatuh di lubang yang sama teman-teman semua. Makanya sampai saat ini juga ketobatan para premannya belum kita percaya ya. Ya kita jangan berprasangka buruk, kita tetap berprasangka baik. Iya. Tapi di hati kecil kita masih ada 1000 tanda tanya. Apakah benar mereka ini memang tabur dari hati atau karena ada iming-iming lain? Karena 2 hari ketika akan hari raya Idul Fitri, datang ke rumahnya Bang Matomblo, Tesen mengutus dapat kita tulis apa itu, menemui Ki Slamet di hutan, bahwa Tesen ingin bertemu, dia ingin pulang kampung, dia ingin bertobat katanya. Tapi setelah dia sampaikan, Aki bujuk, ternyata ada ujungnya. Dia minta pusaka tongkat Ki Slamet itu katanya. Baru saya akan tobat. Ini kan aneh. Jadi ini sedikit cerita juga Ki ya. Jadi saya pun pernah berhadapan dengan bos preman. Ketika 2 hari mau lebaran juga sama itu Ki. Mereka mengalami ketobatan. Ya. Mereka bertobat ingin berada di jalan yang benar. Tapi setelah itu Ki, ada hal yang saya curigakan. Ketika dia menemui saya, katanya dia ingin memberantas kezoliman. Katanya Ki, saya ingin membunuh yang namanya Mahesa, saya ingin membunuh namanya Raimundo, Mak Lampir dan yang lain. Tapi dengan satu catatan Bang Bek, saya boleh nggak? Ini bukan saya minta Bang Bek ya, saya mau pinjam sebentar. Ini kan perlu kita tanda tanya. Kalau dia ingin membunuh Mahesa, sudah tidak usah repot, karena dia sudah kurapan, sebentar lagi dia juga tewas sebenarnya. Dia kurapan menahun dia. Sebentar lagi tewas Ki. Sebentar lagi tewas. Karena apa? Karena dia sudah terlalu makan banyak uang yang nggak benar. Nah, itu bukan dia. Uang haram, karena haram uang itu nggak ada yang haram karena semuanya laku. Tapi cara mendapatkannya benar. Karena Mahesa banyak menjual tanah-tanah orang, bahkan tanah orang dirampas dijual katanya 1000 per meter. Wajar mungkin karena orang sakit hati dan di hatinya mengucapkan mengeluh kepada Yang Maha Kuasa dan diijabah. Dan Aki lihat beberapa hari ini dia udah kurapan, tubuhnya penuh kurap, gatal-gatal. Kenapa itu Ki? Ya mungkin kena kutukan. Ya. Jadi tidak usah kalau misalnya ada yang mau minta pusaka untuk menghabisi Mahesa, sebentar lagi dia tewas kalau dia tidak bertobat. Tapi Ki, ngomong-ngomong nih ya, kita kan baru bertemu ini Ki ya. Saya mau menyampaikan beberapa pesan kepada khususnya di depan teman-teman kita ini subscriber ya. Mungkin ini menjadi salah satu tanda tanya untuk mereka Ki ya. Ini saya mohon maaf, akhirnya kita bertemu di tempat ini. Ya. Saya belum mengunjungi ke tempat ke dalam hutan gitu loh Ki ya. Inilah yang dinamakan takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa membaca kemana hati kita akan digerakkan. Ketika hati kita digerakkan sampai di sini dan disinilah yang dinamakan takdir Yang Maha Kuasa kan. Karena banyak sekali teman-teman semua ya, waktu pas pertama kali Bang Bek ini taubat ya, ingin melakukan kebenaran, ingin mengikuti perjalanan Banggai Lampung ini, Ki Slamet ini salah satu yang menyongsong, salah satu yang mendukung perjalanan Bang Bek di sini teman-teman semua. Makanya sejauh apapun ya Bang Bek dengan Ki Slamet ini teman-teman semua dan yang lainnya juga,
kami ini masih satu teman-teman semua ya, masih satu. Makanya jangan kaget kalau seumpama kami bertemu di sini. Ini memang atas izin Allah, benar dari kata Selamat, atas izin Allah kami bertemu di sini. Cuman yang salah jadi penyelesaian Bang Bek ini, Bang Bek belum mendatangi ke tempatnya Kisah Amat ini teman-teman semua ya. Walaupun kita tidak berjabat tangan, kita tidak bertatap muka, itulah yang saya sampaikan kepada para sahabat. Ketika hati kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah yang dinamakan saudara. Percuma kita duduk dekat, selalu berjabat tangan, tapi hati kita penuh dengan kebencian. Itulah apa artinya? Karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala paling senang dengan orang yang ikhlas. Yang ikhlas maksudnya dia maha pemaaf, dia mudah memaafkan orang lain. Walaupun dia yang benar, dia tetap meminta maaf. Karena ketika kita meminta maaf dan kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang selalu salah, maka disitulah kita akan terus belajar untuk memperbaiki diri. Jadi kedatangan Ki Selamat ini di sini untuk melihat tempat-tempat ritualnya Malampir ini ya. Dan tadinya Ki ini ingin berkunjung kepada bukannya Bang Lampir. Dan Ki juga tadi itu sempat bertemu dengan Bang Ompong kan katanya. Dia menyampaikan katanya bahwa Ateng ada tanda tanya Ki katanya, sudah mulai ada gerak gigi, bahkan dia katanya sudah diancam dari bos Bekti katanya. Maksudnya gimana Bang? Sudah hati kepada Pokan bagian yang sampaikan. Dan Yakin lihat bagaimana suasana ketika tempat-tempat ritual dari Mak Lampir saat ini sudah dihancurkan katanya. Sudah dibongkar. Kebetulan yang bongkar tuh saya bersama Raimondo waktu itu. Pertama kali saya datang ke sini memang Raimondo memang niat untuk membukanya gitu, karena memang tempat ini sudah dihilangkan lah hal-hal gaibnya oleh Bang Relampung. Jadi kita aura-aura negatifnya sudah dibuang, lah, dibersihkan oleh Bang Relampung ya. Makanya itu Raimondo ini yang membuka hal ini. Makanya tadinya saya sempat ragu gitu loh atas ketaubatan Raimondo ya, tapi kita juga tidak bisa langsung percaya itu aja walaupun dia telah membongkar ini kan ya. Ya karena tipu daya setan, tipu daya iblis itu akan 1000 macam cara dia. Benar. Iya. Bahkan di dalam diri kita ini setiap insan manusia itu semuanya tergantung sifat-sifat iblis, yaitu hawa nafsu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya itulah iblis nyatanya ada di diri kita sendiri. Makanya itu ketika kita apa kata leluhur kaki dulu, ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita, keinginan kita, maka itulah yang dinamakan setan. Ketika kita tidak punya waktu, tidak punya batasan waktu mencari uang, mencari apa, kita lupakan segala hal, pokoknya kita tujuan kita uang, ya uang itu, setan itulah uang itu, karena dia sudah membutakan mata kita. Jadi kabar Ki sehat ya. Alhamdulillah. Yang penting intinya pertama kita sehat terlebih dahulu ya. Ya karena sehat itu kata orang mahal kan? Mahal itu yang utama. Apalagi seperti waalaikumsalam. Nah, betulan sekali. Nah, guys kali ini ya. Duduk teh. Duduk. Aduh. Baru Aki ucapkan kau. Mungkin ini yang dikatakan orang itu mungkin memang dia ingin bertobat dari hatinya kan? Iya, mungkin dia. Sudah sehat kuratmu? Sudah Ki. Katanya kau merebut siapa calonnya dari Prospek di Sutiam itu, bagaimana keadaan Sutiam? Tidak tahu. Oh tidak tahu. Kamu merebut Suti saja berarti. Cuma aku tikung dari belakang. Oh kamu tikung dari belakang. Maksudnya kamu empat dari belakang. Oh. Sampai sekarang masih nggak? Tidak lagi. Oh tidak lagi. Kira sampai sekarang masih. Bagaimana keadaan? Katanya kau sudah bertemu dengan Mahesa katanya. Sudah sembuh kurap di mukanya Mahesa? Sudah. Oh. Sudah glowing. Saya belum pernah bertemu dengan Maisa. Iya. Tubuhnya sudah penuh, kata Bang Ompong ini tubuhnya sudah penuh urap katanya. Karena dia kena kutukan katanya. Kutukan. Jadi ini Ateng apa tujuannya datang kemari? Iya, saya tadi habis dari inilah menemui seperti Ferdi meminta maaf, ingin izin pulang saya. Karena ini akhir waktu itu dia bertemu ini bertobat. Bahkan bila perlu kau temui semua orang-orang yang sudah kau sakiti. Karena ketika hati manusia disakiti, yang bisa memaafkan dia manusia itu sendiri. Berbeda dengan ketika kita membuat kesalahan dengan yang Maha Kuasa. Karena yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, apapun bentuknya kesalahan kita memang sujud bertobat, ya mudah-mudahan itu akan dimaafkan. Tetapi ketika kita menyakiti hati orang lain, ketika orang lain itu belum bisa memaafkan, maka kesalahan itu tidak akan pernah terlupakan. Tadi aku sempat bertemu Ferdi, Ki. Aku tadi izin pulang ke kampung. Jadi bagaimana tanggapan kau itu? Sempat diajar dulu Ki, nah, kotor semua. Oh sempat dihajar dulu. Iya. Jadi kau tidak melawan. Tidak. Nggak melawan juga ya? Tidak. Apakah Benar melawan saja sebenarnya. dia bersama
Don pot tidak. Iya, benar-benar pot dengan kiu bunta. Tapi yang dilihat ketika kau ingin bertobat, jin yang mengawal kau yang sering diberikan dari mak lampir yang berbibir panjang, mata merah gigi kuning itu. Saat Wah. ini bibirnya ini dikawal diberi dari mak lampir mengawal pribadi jin. Rambutnya keriting, bibirnya panjang, bahkan lutahnya sering sampai ke bawah. Giginya kuning, Giginya kuning, matanya merah. matanya merah. Apalagi kalau dalam keadaan buntu. Mabuk itu kayaknya. Iya, mabuk tai Mabuk katanya. tadi katanya. Itu buat jaga-jaga saja Ki. Oh, buat jaga-jaga. Tapi ketika kau sudah ingin mau tobat, hatimu sudah ingin kau coba belajar membersihkan diri, akhirnya hati itu sudah tidak nampak lagi. Ngambek Ki. Kuncinya ngambek karena Ngambek. tidak kau kasih makan lagi. Nggak dikasih makan menyan. Sudah ku ini batang aman besar sana Oh, dia. di dekat sungai Tempuran, di Iya. belakang rumah Gugu Enton. Kunkilan. Oh. Ya beginilah Aki ini tidak bisa serius. Iya. Efek, ya. Karena ketika kita selalu apapun keadaan kita bawa tersenyum, kita bawa happy walaupun Aki di tengah hutan, maka kita akan diberikan kemudahan segala urusan. Karena segala sesuatunya itu ketika hati kita tenang, hati kita ceria, apapun urusan itu akan dimudahkan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Bahkan kita sakit pun bisa disembuhkan. Itulah adilnya Yang Maha Kuasa. Ini Ki, aku tadi Enggak juga begitu saja. Teh. Enggak begitu Begini saja. apa begitu ya? Begini benar dulu, tuh. baru Oh, begini begitu. dulu baru begitu. Iya. Tadi juga sempat bertemu Ferdi. Aku itu pamit ke pulang kampung, tapi malah dia bergerak, mengancam, Dia mengancam. Mengancam. Ya. Apa isi ancaman? mengancam keluarga di sana. Mengancam keluarga yang ada di Ingin dusun. menghabisi keluarga kamu di dusun. Ya. Nah, seperti juga Kobra juga kemarin sempat ku datangi. Dia Apa? juga sama seperti Ferdi. Dia tidak terima. Kalau kau belum makan teh, Sudah makan tadi, Ki? Oh, Sudah sudah makan. Makan rebus. Ya, biasanya kan kalau habis pengikut Mak Lampir ini bukan Bukan nasi lagi. bukan nasi, darah yang dimakannya. Bahkan katanya bayi 5 bulan di dalam kandungan Lima. Nyai robot diambil sama mereka untuk dijadikan tumpah. Coba tali orang sekarang. Santai saja teh. Ya, Ki. Inilah kehidupan. Karena kita tidak tahu kapan Yang Maha Kuasa itu akan membolak-balik hati manusia. Siapa sangka Bos Bek, Islamat tidak ubahnya seperti kau. Dulu ketika kita ada di minyak hitam, kita tidak akan tahu kapan Yang Maha Kuasa menggerakkan hati kita. Akan memberikan cahaya Karena di dalam hidup itu misteri. Ya, Iya. kita tidak tahu ke depannya seperti apa ya. Rencananya kapan mau pulang ke dusun? Rencananya 2 hari lagi nih. 2 hari lagi. Dua Oh, hari berarti lagi. sebelum pulang ke dusun dia menemui. Oh ya, semuanya pokoknya. Di dusun sudah disiapkan makamnya. Ya kan? Oh, bukan makam. Sudah disiapkan rumah maksudnya. Maksudnya sudah disiapkan makan. Makan apa makam ini? Makam. Disambut lah. Oh, Ya karena kan kita tidak tahu, siapa tahu di dalam perjalanan Ferdi di sana ada gali makam. dihadang orang-orang yang selama ini disakitinya, kan? Jadi Aki hanya bisa mendoakan, Bang Bek juga hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan memang tobatmu ini tobat dari hati kan, tidak ada unsur ini itu kan. Bagaimana dengan keadaan Desen? Apa sudah ketemu? Listen sekarang bersama Jambrik. Masih segitu aja. Masih makan apa kita? Apa ada kita besar? Subadang. Subadang. Ya, tujuan kau ke sini juga ingin berpamitan. Berpamitan. Ya, berpamitan sekaligus aku juga ingin ini Ki. Cabut ilmu-ilmu hitam itu. Ya, Tidak. Apa? Kamu mau dicabut sekalian? bukan. Bukan. Kayaknya saya ritual utang bolong, darah kotor dari Mak Lampir. Dia ritual dari mereka. Bahkan dia sempat mencuri cangcut dari Mak Lampir. Ketika dia dalam keadaan lagi halangan. Walaupun sedikit ikut. Hampir bisa halangan juga ya. Iya, Mak Lampir masih halangan. Dicuri dari mereka Mas. Jadi 2 hari lagi mau pulang saya. Iya. Ya. Ya, oke. Saya mengenali sosok Ateng ini dia. Jadi beliau ini pernah menertawakan saya ketika saya dihajar oleh para bos mereka. Ini loh yang tertawa paling besar. Saya masih ingat hal itu ya. Cuman ya kalau seumpama kami kan
ya memang benar-benar ingin berada di jalan yang benar ya. Kalau saya sih sudah memaafkan kamu ya, belum kamu minta maaf ya, karena memang tugas kita hidup di dunia seperti itu ya. Karena kami sebagai selamat, bangke, pengompong tidak pernah menganggapmu sebagai Tidak musuh. pernah. Ya, cuman perilakumu mungkin yang tidak pas dengan kami. Maka kami bukan maksud menghajarmu hanya untuk membunuhmu, tidak. Kalau untuk Tidak, membunuh kalian semudah membalikan telapak tangan. Iya. Tapi alangkah sayangnya yang Maha Kuasa sudah mentugaskan malaikat maut. Ngapain mau kita bantu? Iya. Apalagi kita ambil tugas mereka kan dia. Jaga mulut tinggi. Ngomong nih, jaga dia. Bagaimana tambang emasnya? Apakah kau belum nih? Untuk bulan-bulan ini sepertinya Ki, dia tuh ada bulan-bulan ya Ki. Oh, waktunya pas bulan tangguh, Nah. bulan dia kumat. Kalau dia bulan terang di malam hari, itu sangat istimewa. Oh, Bukan 2,5 lagi keluar, 5 kilo. 5 kilo emas 5 keluar kilo, itu. iya. Nah, mungkin diambil bersetubuh dengan Cilorong. Tapi yang Aki tahu, ketika Aki sempat melihat dia membawa seorang wanita. Wanita itu ketika pulang pingsan. Gara-gara dia- hanya. Gara-gara hanya menurut aku. Saudara Teng, jangan kau bahas lagi Mogpin, tinggalkanlah Mogpin Iya. itu. Ya karena harta dia sudah habis. Mogpin ini dibawa dari desa dari dusun juragan tambang, juragan sawit, habis ditipu desa. Habis itu. Pesen gitu. Jadi begitu dia bangkrut, tinggal pakai celana sudah ikat-ikatan, ditinggal sama desa. Tesen hanya manusia, orang Cina bisa ditipu dengan Tesen itu kan. Kemarin aku melihat ini Morfin ngelebet ya Ki. Ya, dia sudah ngelebet. Jaga jalan. Tapi setelah dia bertemu, sempat dibawa dari mereka ini bertemu dengan Mak Lampir, dihubungkan dengan Nyi Blorong, dia mengambil pesugihan dari Nyi Blorong, bersetubuh dengan Nyi Blorong, dia mulai lagi. Bahkan tadinya yang di mulut di dalam mulutnya penuh dengan kuningan, saat ini sudah menjadi tembaga. Enak bersetubuh dengan Itu Blorong. itu bentar lagi aluminium. Ki. Oh, jadi aluminium. Iya. Jadi kalau tidak ketemu, tidak diancam dari Mogpin. Tidak. Aku tidak mau ingin bertemunya. Oh, kau tidak mau bertemu. Jadi yang mengancam kau cuma Bos Ferdi, Tesan. Ya. Tesan itu kan 2 hari lagi mau hari raya katanya ingin bertobat. Tapi setelah dia menyampaikan bahwa dia ingin apa? Ingin pusaka selamat. Dari situ dia tidak menemui selamat lagi. Sejak penolakan tuh bisa tidak memberikan pusaka lagi. Ya ingin uji. Kalau memang kau memang benar ingin bertobat, tobatlah dari hati. Jangan ada izin apapun. Karena dia sempat pulang ke dusun sebenarnya semua orang ilmu dari orang tuanya sudah diberikan kepadanya. Dengan dalil katanya uangnya selamat ingin membunuh dia. Sampai orang tuanya membenci kakaknya sendiri. Inilah tilanya desa. Tapi katanya saya sudah menyadari kesalahan saya. Saya ingin pulang, saya ingin meminta maaf dengan orang tua saya. Apa yang saya sampaikan selama ini adalah salah katanya. Ujung-ujungnya minta pusaka. Nanti bila dia beri pusaka, kita sendiri yang dibunuh dengan dia. Desa. Licik dari segala licik. Kalau ada ini Ki, seperti pusaka nganggur masuk ke buat pegang-pegangan, jangan dulu buat pegangan jalan, siapa tahu. Kalau ada mustika. Iya, betul. Terus apa? Keris. Iya. Kau minta pegangan. Oh. Setelah Ki, bentuk apa itu bentuknya, yang penting buat pegangan saja Ki. Bagaimana kalau Akif kasih Ada biji itu maksudnya. biji pelek saja? Bagaimana? Kalau yang sudah 1000 tahun itu Ki. Kagak lah, karena Aki sempat mendapatkan mustika biji pelek dari Uyun Motorongko. 300 tahun dia membeku, membatu dia sudah jadi mustika saat ini. Warnanya apa? Udah keunguan dia. Kristal apa? Unguan. Dia sudah mengkristal tapi sudah seperti kalau kata orang yang sering Apa? apa, Walet. sudah seperti unguan. Ungu. Jadi kita Ya itu sebentar lagi jadi museum itu. maksudnya Uyun Motorongko ini mau dibekukan gitu. Kelanjutannya. Kelanjutannya. Ya kalau kamu mau bertobat dari hati ya. Jangan kau ada iming-iming ini itu. Karena yang Maha Kuasa itu akan melihat dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kamu harus selamat, apapun itu kau tetap akan selamat. Ya. Tidak usah ada embel-embel, harus ada pusaka, harus ada ini. Karena aku ngeri saja, jangan-jangan tujuanmu ini sudah lain, Ate. Bukan Ki. Bukan begitu Ki. Aku ini hanya ingin buat pegangan saja Ki.
buat pegangan. Siapa tahu nanti bos-bos kami udah saja di sana. Itu kan enak kalau ada pusaka itu Ki, buat pegangan. Buat jaga-jaga. Kenapa kau tidak pegangan falcon saja? Jangan Ki. Nanti dia berdiri gimana Ki? Oh, ya sudahlah Teng. Aki bukan tidak mau ingin memberikan kepadamu. Kalau memang itu jodoh milikmu, itu pasti akan sampai. Iya. Tapi Aki tidak akan semudah itu mempercayaimu, Teng, karena kau sudah bertahun-tahun hidup dengan Tyson, hidup dengan Jarod. Ya Ki, memang itu benar Ki. Memang itu benar. Tapi apa salahnya Ki? Buat kenang-kenangan terakhir kita. Aku tidak akan pernah kesini lagi Ki. Berarti kau memang sudah disiapkan makam di dusun itu. Memang kau tidak akan kembali lagi ke sini. Nyawa saja Ki. Sama saja aku mengatakan nyawa. Ya sudahlah Teng. Kalau kau memang ingin pusaka, Aki akan melihat dulu apa seberapa bersih hatimu. Karena Aki tidak tahu yang namanya bajingan, yang namanya setan itu bisa dengan 1000 muka dia, dengan 1000 macam cara. Jangan-jangan ketika kau berbicara ingin tobat, masih di belakang di tulang rusukmu itu ada masih sempilan setan. Tunggu kau saatnya selamat, tunggu kau saatnya sudah. Ketika semua sudah kau berikan, kau nanti akan kuhabisi. Kami tidak bisa membaca hatimu, Ateng. Yang betul, tadi memang betul ya. Aku memang sudah lama berteman dengan bos-bos yang lain. Sudah berapa tahun. Makanya aku ingin minta pusaka itu buat jaga-jaga saja Ki. Ya kalau kau ingin berjaga-jaga, kau bayar satpam. Jangan kau minta jaga dengan mustika, minta jaga dengan ini. Kau bayar satu lah. Kalau mau pilih kau jadikan piknik, dia akan lebih ganas dari mustika. Memang pijit memang ganas Ki. Ada satu warga kemarin Ki, gigitin sini Ki. Iya, makanya Di gitu. pahanya sini. Daging lembut sini. Oh, Iya. supaya daging lembut. Iya. Ya karena dilihatnya kelandutnya itu sudah membusuk. Gini lah Teng, ketika kau mengenali keselamatan, tidak ada kekerasan, tidak ada. Kenapa kami keras? Bukan semata-mata ingin menyakiti kalian, bukan. Karena kami benci dengan kelakuan kalian, menindas orang-orang yang tidak bersalah. Ya, habis ya, ambil harta orang ketika mereka membutuhkan kalian rampas. Itu yang membuat kami tidak senang dengan kalian. Bukan pribadimu, karena secara pribadi kau manusia sama seperti kami. Kami juga bukan orang yang hebat, bukan orang yang mulia di hadapan, karena kami menyadari kami juga tempatnya salah kok. Tidak ada sedikit kebenaran di dalam diri selama. Yang lagi saya Ki. Itu kau sadar, Teh? Saat ini kau sadar, Teh. Tapi kau tidak dalam keadaan habis minum, kan, Teh? Tidak. Oh, kira kau habis minum. Habis gila pukul tadi Ki. Oh, habis dihajar lagi Peggy tadi. Iya. Tapi Geser alhamdulillah. kan? Alhamdulillah Aki lihat otakmu tidak bergesek, Teh. Agak rahang aja agak Iya. geser. Masuk ke kiri. Bahkan Aki dengar, tapi Aki belum sempat berjumpa apakah benar atau tidak. Orang yang diutus dari desa, Ki Iyom dan Ki Sabturi, yang diutusnya untuk menemui keselamatan di hutan, katanya sudah dihabisi dari desa. Karena dia gagal mendapatkan. Ada 3 yang diutus itu. Kisumbi. Oh, Ki Sombeng. Ki Iya. Sombeng juga sudah tembak. Sudah. Biadab sekali desa. Ya karena dia mengutus orang untuk menemui keselamatan bahwa dia ingin bertobat katanya. Tapi ketika keselamatan tidak mau memberikan pusaka itu, yang diutus dihabisi dari desa. Tapi sampai saat ini entah kemana batang hidupnya biasanya. Tidak nampak. Tidak nampak. Walaupun badannya seperti badak. Ya aku minta pusaka dulu di. Oh, mata pancing pun jadilah kayak pandir. Oh, mata pancing itu hilang. Ya itu nanti mungkin prospek. Mungkin bahkan bagi Lampung pun tidak akan segan-segan memberikan sesuatu kepadamu kalau kau memang benar-benar bertobat. Apalagi kau ketika kau bertobat, kau pasti mendapatkan banyak tantangan, Teh. Yaitu kau sudah tahu ketika prospek tidak terima. Terus Tyson tidak terima. Kau lihat 3 utusan Tyson dihabisi. Bisa saja nasibmu sama seperti mereka. Tyson itu orang yang paling sadis. Makanya aku minta pegangan Ki. Bahkan Capri, orang yang sudah menjadi adik pelacak sama, bisa saja dihabisi dari dia. Kalau ini, bagaimana tidak? Kemarin dia kabur Ki, malam-malam. Oh, si Jabri. Kumat. Kumat ya, kumat. Iya kumat. Karena sering dihajar dari Tyson, dia agak senewon sekarang. Kumat. Ayat, geser. Jadi dia kayak orang geger otak. Ayat. Dia merampas di belakang rumah Ki Andri. Oh, kenapa
cemas, Iya. mati ketakutan. Iya. Karena sudah halusinasi dia. Jadi kalau melihat orang itu seperti melihat setan.